Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu GKT Eklesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita dengan penuh semangat karena hari ini hari Minggu kita akan beribadah, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Yuk, saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya dan Namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan hari yang baru untuk kami bisa menikmati. Terlebih kami bisa memuji Tuhan. Biar kami selalu mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa dan kesetiaan kami beribadah. Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai ibadah kami pada pagi hari ini, sampai pada akhirnya nanti kami menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan bersemangat, mau dengan setia dan tekun mendengar firman Tuhan, dan terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dan doa ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Lah adik-adik, walaupun di rumah, kita tetap penuh semangat ya. Sabar, sebentar lagi kita akan beribadah di gereja adik-adik. Nah, hari ini rekaman terakhir adik-adik. Minggu depan kita bisa ibadah bersama papa mama kita. Dan lebih luar biasa lagi, tanggal 5 Juni kita bisa beribadah seperti dulu di gereja. Nah, tetap semangat kan adik-adik? Kita akan pujikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Tetap berdiri ya, kita pakai gerakan. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT
yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang, karena ku milik Yesus. Sekali lagi, aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang, karena ku milik Yesus. Lah adik-adik, tetap bangkit berdiri ya. Kita kan masih muda, masih penuh semangat, masih penuh diberikan kesehatan sama Tuhan. Nanti waktu dengar firman Tuhan, duduk yang manis. Sekarang kita akan melanjutkan memuji Tuhan dengan pujian kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan. Persembahan kalian yang adalah berkat dari Tuhan itu sebagai rasa terima kasih karena Tuhan sudah memelihara kita melalui orang tua kita. Jadi persembahan itu nanti kita bisa titipkan ke lose-lose, atau kalau kita ketemu baik di gereja atau ketemu dimanapun. Ingat adik-adik, kita berikan yang terbaik buat Tuhan karena Tuhan sudah memberikan segalanya kepada kita, termasuk juga surga. Kita akan pujikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur.
Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita berdoa untuk persembahan ya adik-adik ya. Semua tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati. Kami bisa bernafas, kami bisa makan, minum, kami bisa berpakaian rapi, bahkan kami boleh terpelihara atas kebaikan Tuhan kepada orang tua kami. Oleh sebab itu, kami rindu Tuhan, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Pagi ini kami memberikan persembahan kami ya Bapa. Terimalah sebagai ucapan syukur. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memimpin setiap anak-anak Tuhan yang mengelola persembahan ini supaya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lah adik-adik, tiba saatnya kita duduk manis, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lost Darwis. Ingat adik-adik ya, dengar dengan baik, tonton dengan baik. Mata Tuhan melihat setiap kita, bahkan dari lubuk hati kita yang orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Yuk kita persiapkan hati kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita pujikan lagu Ku Buka Hatiku untuk Firman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti-Mu Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti-Mu Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Persilakan Lost Darwis untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali Lost Darwis bertemu dengan kalian semua di hari Minggu hari ini. Nah, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk belajar tentang firman Tuhan. Nah, kita mempersiapkan diri, kita duduk yang manis, kita persiapkan Alkitab kita, dan kita konsentrasi untuk belajar tentang firman Tuhan. Adik-adik semua sudah siap kan ya? Saya percaya bahwa dimanapun adik-adik berada, tetap duduk yang manis, serius sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena anak-anak yang cinta Tuhan,
akan selalu serius dengan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Bagaimana sikap doa yang manis? Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tidak boleh mengganggu teman, lalu konsentrasi untuk berdoa. Nah, boleh mengikuti doanya Losse Darwis juga. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk boleh mengerti firman-Mu. Sehingga ketika kami mendengarnya, kami ditolong oleh Roh Kudus untuk mendengar sekaligus melakukan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu berjudul Tuhan Yesus membantu orang tuanya. Nah, adik-adik, rupanya Tuhan Yesus itu adalah seorang anak yang rajin membantu orang tuanya. Karena kebetulan orang tuanya itu, papanya itu adalah seorang tukang kayu. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah berdiam diri. Dia menjadi anak yang rajin sekali membantu orang tuanya. Nah, kisah ini terdapat di dalam Lukas pasal 2 sampai pasal 3. Nah, adik-adik, itu ceritanya seperti ini. Di kota Nazaret, Yesus tumbuh jadi anak yang besar. Nah, dia seperti kita adik-adik, seperti adik-adik semua. Tuhan Yesus juga senang bermain dengan teman-temannya. Tetapi dia juga tidak lupa untuk membantu orang tuanya, membantu papa dan mamanya, apa yang dia kerjakan. Dan terlebih lagi, Tuhan Yesus tidak pernah membantah orang tuanya. Nah, suatu hari, Yesus dipanggil oleh ayahnya yang bernama Yusuf untuk membantu pekerjaan yang dilakukannya. Adik-adik, setiap hari ini Pak Yusuf itu bekerja sebagai tukang kayu. Pak Yusuf mempunyai banyak sekali peralatan pertukangan kayu. Nah, adik-adik mungkin bisa menyebutkan apa aja yang biasanya kita jumpai ketika kita menemukan seorang tukang kayu. Pasti biasanya ada gergaji, ada palu, ada meteran, dan lain sebagainya. Adik-adik bisa menceritakan atau bisa menceritakan apa alat-alat tukang itu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu juga sangat senang membantu ayahnya bekerja, dan dia sangat rajin. Pak Yusuf lalu memberikan tugas kepada Yesus untuk membuat sebuah kursi kayu. Nah, karena Pak Yusuf itu sudah sering mengajari atau bahkan Yesus melihat Pak Yusuf membuat apa aja, dan Yesus pun menjadi seorang anak yang rajin. Nah, lalu Yesus itu membuat kursi kayu itu dengan sekuat tenaga. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Rupanya Yesus menyelesaikan kursi kayu itu dan Pak Yusuf memeriksa hasil pekerjaan Tuhan Yesus. Nah, rupanya kursi kayu itu sangat baik adik-adik. Dan kursi kayu buatan Yesus itu sangat baik. Jadi bisa diduduki dengan nyaman. Nah, adik-adik, Pak Yusuf senang sekali dengan hasil pekerjaan dari Yesus. Setelah selesai membuat kursi kayu tadi, Yesus itu membersihkan sampahnya. Nah, biasanya kalau orang yang bekerja sebagai tukang, adik-adik, pasti sampahnya banyak.
Tetapi Yesus ini tidak meninggalkan sampah yang dari hasil membuat kursi tadi, tetapi dia bersihkan, dia bereskan semua sampai bersih baru dia tinggalkan. Nah, ketika sore tiba, Pak Yusuf mengajak Yesus untuk segera pulang ke rumah karena mereka harus beristirahat. Nah, adik-adik, Yesus bertemu Maria, ibunya, yang mengajarkan tentang perintah Allah yang harus ditaati. Nah, Ibu Maria ini sebagai ibu Yesus tidak lupa juga mengajarkan tentang perintah Tuhan kepada Yesus yang harus ditaati. Misalnya, harus menghormati ayah dan ibu, harus rajin berdoa, harus rajin membaca Alkitab, harus rajin beribadah. Itu semua diajarkan oleh Ibu Maria kepada Yesus. Nah, Lose juga percaya bahwa adik-adik pun sering mendengar ajaran dari orang tua. Adik-adik, Papa dan Mama adik-adik. Nah, siapa di sini yang seringkali diajarkan oleh mamanya? Ayo rajin berdoa ya, jangan lupa berdoa. Berdoa sebelum makan, berdoa sesudah bangun, atau berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum berangkat ke sekolah, dan setiap saat apapun yang kita lakukan, kita harus berdoa. Siapa di sini adik-adik yang seringkali berkata, ya Ma, ya Pak, saya mau menjadi anak yang rajin berdoa. Lalu saya percaya bahwa anak-anak GKT Eklesia selalu rajin berdoa dan selalu mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Kalau mamanya suruh berdoa, dia selalu rajin berdoa. Kalau mamanya suruh untuk pergi beribadah sekolah minggu, dia selalu rajin bangun pagi. Atau kalau mamanya suruh membaca Alkitab, dia selalu semangat untuk membaca Alkitab. Nah, itulah yang diajarkan oleh Ibu Maria juga kepada Yesus. Dan akhirnya Ibu Maria pun juga sebagai ibu Yesus mengajarkan bahwa Yesus harus rajin berdoa dan mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa yang sudah memelihara kehidupannya, sudah memberikan kesehatan, sudah memelihara, memberikan keselamatan, dan terlebih lagi Ibu Maria mengajarkan kepada Yesus bahwa hidup kita selalu dipelihara oleh Tuhan dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah Bapa yang sudah memelihara hidup kita. Nah, adik-adik, kalau saya percaya bahwa sebagai anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita pun akan menjadi anak yang rajin membantu orang tua kita di rumah. Misalnya, anak gadis yang kebetulan mamanya sibuk di dapur, lalu diminta tolong. Ayo nak, bantu mama untuk cuci piring. Ayo nak, bantu mama untuk bersihkan rumah. Nah, lo percaya semua anak-anak sekolah minggu akan berkata, iya ma, saya siap untuk membantu mama. Tidak ada anak-anak sekolah minggu yang selalu membantah. Kalau disuruh papa dan mamanya atau disuruh mamanya, oh saya tidak mau ma, saya punya pekerjaan lain. Ternyata adik-adik, bukan pekerjaan lain, tetapi yang dilakukan adalah dia main handphone, dia main game, dan ternyata dia suka membantah papa dan mamanya. Tuhan Yesus tidak demikian. Kita harus belajar kepada Tuhan Yesus yang selalu rajin ketika membantu papa dan mamanya dan tidak pernah membantah kepada orang tuanya. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Nah, Yesus itu memberi contoh kepada Lause, kepada kita semua, bahwa Yesus atau ia adalah pribadi, ia adalah seorang anak yang rajin membantu orang tua. Siapa di sini adik-adik yang suka membantu orang tua, yang rajin? Nah, saya percaya bahwa setiap kita rajin membantu orang tua ya. Yang kedua, yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah Yesus memberi contoh kepada Lause dan kita semua bahwa orang tuanya tidak pernah lupa berdoa kepada Tuhan, dan Yesus pun ikut. Ketika orang tuanya mengajaknya untuk berdoa, ia pun semangat
ia ikut berdoa bersama dengan mamanya, bersama dengan bapaknya. Nah, lalu yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari adik-adik di dalam kisah ini adalah Yesus memberi contoh bahwa ia adalah anak yang rajin. Ia bukan anak yang pemalas. Nah, kita bisa lihat salah satu contohnya tadi. Ketika habis bekerja, ia bersihkan tumpukan sampah yang ada di sekitar pekerjaan itu. Nah, adik-adik, siapa di sini yang kalau di rumah itu, kalau menemukan sampah di rumahnya, diambil dan dimasukkan ke dalam tempat sampah? Atau ketika dia sudah bermain, dia rapikan mainannya. Bukan papa dan mamanya yang merapikan, tetapi adik-adik sendiri. Karena adik-adik adalah anak yang rajin. Kalau saya percaya bahwa semua anak-anak yang ibadah hari ini adalah anak-anak yang rajin, yang selalu membantu orang tua, tidak pernah membantah orang tua, dan selalu mau diajak untuk taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan itu misalnya rajin berdoa, rajin ibadah sekolah minggu, rajin membaca Alkitab, dan menjadi anak yang menjadi contoh dan teladan dimanapun ia berada. Nah, adik-adik, demikian pelajaran firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, pada ibadah sekolah minggu ini. Sebelum kita berdoa, kita mau menghafal ayat hafalan kita hari ini ya. Nah, ayat hafalan kita itu dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 10a yang bunyinya demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sekali lagi adik-adik ya. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Demikian ayat hafalan kita adik-adik. Silahkan dihafal ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri pelajaran firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Nah, di dalam doa hari ini kita mau berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, kita doakan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Lalu kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang mempersiapkan ujian nasional dari tanggal 17 Mei. Dan ada Florencia, Yesaya, Alfredo, atau anak-anak yang lain yang saya belum sebutkan satu demi satu. Lalu kita juga doakan adik-adik atau teman-teman kita mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian kenaikan kelas, supaya Tuhan yang menolong. Lalu kita juga berdoa untuk persiapan ibadah tatap muka sekolah minggu yang direncanakan tanggal 5 Juni 2022. Doakan supaya bisa berjalan dengan baik ya adik-adik, tapi tentu kita tetap dalam protokol kesehatan. Pakai masker, dan juga menjaga jarak, dan hal-hal lainnya yang terkait di dalam protokol kesehatan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar firman yang kami dengar sungguh-sungguh kami lakukan. Kami menjadi anak yang rajin membantu orang tua. Kami tidak pernah membantah ketika disuruh oleh orang tua kami, dan ketika orang tua kami mengajarkan kami untuk berdoa, kami rajin berdoa. Ketika kami diajarkan untuk membaca Alkitab, kami rajin membaca Alkitab. Dan ketika kami pada hari Minggu waktunya beribadah, kami pun rajin beribadah. Tuhan tolonglah kami. Lalu kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang akan mengikuti ujian nasional. Kami berdoa untuk Florencia, Yesaya, Alfredo,
dan teman-teman kami yang lain yang mungkin belum sempat kami sebutkan satu demi satu. Tuhan tolonglah mereka, berikan mereka kesehatan, kepintaran, dan kemampuan di dalam mengerjakan soal-soal ujian. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang akan melalui atau melaksanakan ujian kenaikan kelas. Tuhan tolonglah juga mereka ya Tuhan, berikan kesehatan, kepintaran, dan kemampuan di dalam mengerjakan soal-soal yang tersedia, agar semua yang ujian bisa lulus Tuhan, dan semua yang ujian naik kelas, mereka boleh naik kelas semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan kami ibadah sekolah minggu yang akan dimulai pada tanggal 5 Juni. Tuhan tolong kami agar pandemi ini boleh segera berlalu, dan kami pun boleh semangat untuk beribadah onsite kembali. Kami berdoa Tuhan kiranya kami tetap menjaga protokol kesehatan dan juga tetap percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.